Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vivian Dwi Fatmawati NIM 273 akan menjelaskan tentang hasil observasi saya mengenai macam-macam sektor pemberdayaan yang memajukan usaha masyarakat Desa Junjung. Yang pertama adalah gambar umum Desa Junjung. Desa Junjung merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Jarak Desa Junjung ke Kota Tulungagung sekitar 7 km. Dengan topografi desa yang relatif datar dan subur, dengan sungai yang melingkar di tengah desa menjadi potensi pengembangan pertanian yang potensial dan produktivitas hasil pertanian yang baik. Hampir rata-rata 90% masyarakat Desa Junjung bekerja sebagai petani. Pola pembangunan lahan di Desa Junjung lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultura. Jumlah penduduk Desa Junjung sebanyak kurang lebih 5.000 kepala yang mengacu pada data pemilu. Selanjutnya, kelompok usaha yang ada di Desa Junjung yaitu salah satunya adalah kelompok usaha BUMDes. Didirikan untuk mengembangkan serta mengelola sumber daya yang ada di Desa Junjung serta melayani kebutuhan atau pelayanan umum masyarakat desa. BUMDes juga memberikan pelatihan dan pembinaan agar warga masyarakat sadar akan potensi usaha yang bisa dikembangkan. Selanjutnya yaitu jenis pemberdayaan Desa Junjung. Yang pertama yaitu pemberdayaan UMKM. Untuk sektor UMKM sendiri hampir semua dusun mempunyai, namun kurangnya akomodasi dan pengawalan khusus dari badan terkait mengakibatkan kurang berkembangnya sektor UMKM di Desa Junjung. Karena bisa dilihat masyarakat desa itu belajar memproduksi secara otodidak, yaitu sektor pertanian. 90% masyarakat Desa Junjung bekerja sebagai petani karena keadaan desa yang datar dan subur serta dikelilingi aliran sungai yang melingkar di tengah desa. Ini menjadikan sumber mata air yang mengairi sawah di Desa Junjung. Namun, untuk para petani ada hambatan tersendiri dalam mengelola sawah, yaitu meliputi benih atau bibit, pupuk, harga panen, dan modal. Sulitnya pencairan dana bantuan dari pemerintah menjadikan petani memilih menggunakan dananya sendiri untuk melakukan usaha. Selanjutnya yaitu sektor peternakan. Kondisi Desa Junjung yang strategis menjadi keunggulan dan dalam pengembangan peternakan. Lahan yang subur membuat ketersediaan hijauan untuk pakan tersedia melimpah. Secara umum, sektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak, namun sarana fisik peternakan tidak mengalami perkembangan bahkan cenderung tidak berubah. Selanjutnya yaitu sektor pariwisata. Di Desa Junjung sendiri juga terdapat beberapa wisata sekaligus cagar budaya yaitu Gua Pasir. Namun kurang terawatnya wisata ini membuat jarang peminatnya, bahkan jarang sekali masyarakat yang ingin mengunjungi tempat ini. Selain Gua Pasir juga ada wisata yang lain yaitu Argo Patok Candi Dadi. Berbeda dengan Gua Pasir, wisata ini cukup banyak peminatnya, khususnya untuk pencinta motor trail. Karena di sini disediakan trek untuk area jalan menuju candi dan disediakan juga pemandu yang akan mengantar ke puncak Candi Dadi. Dengan harga yang relatif murah, ini merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat di mana dapat memajukan perekonomian di Desa Junjung. Selanjutnya yaitu analisis kaitan dengan teori. Dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Junjung ini masih berada pada tahapan transformasi karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Mereka masih berpikir secara tradisional dan kurang mengerti teknologi serta potensi yang ada di wilayah tersebut. Untuk saat ini, sektor yang paling berkembang di Desa Junjung adalah sektor pertanian dan yang masih tertinggal adalah sektor pariwisata. Peran agen pembaharu. Peran kami sebagai agen pembaharu adalah sebagai pendamping sekaligus penyalur aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pihak yang berwenang.
sebagai media pertukaran dan penyaluran informasi, mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dan memberikan pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah. Untuk Desa Junjung 90% petani. Tapi kalau ada tambak ikan kayak gitu, Pak? Nah, tambak ikan itu kan masuk pertanian juga, cuma bidangnya Perikanan. perikanan. Cuma secara karena kalau kita kira-kira untuk sektor petani sawah ya, itu ya mungkin 90%, karena yang petani sawah itu rata-rata mereka punya peternakan baik sapi, kambing ataupun kolam yang istilahnya yang hampir setiap rumah untuk dusun kerajaan sini kan dusun kerajaan itu hampir 70% itu punya kolam ikan. Itu kalau dari pemerintah itu bisa turunkan dana atau ada bantuan sosial kayak gitu loh Pak buat sektor pertanian? Kalau untuk sektor pertanian itu sebetulnya ada program pemerintah ya dari dinas terkait, dari kementerian terkait, dan itu biasanya tiap tahun, khususnya akhir tahun. Nah, berhubung tahun 2020 ini ada kasus COVID ya, akhirnya mungkin dana itu dialokasikan ke penanganan COVID itu sendiri. Karena Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.